Oke, semuanya kembali lagi di Florida Hanif ya. Jadi harusnya hari ini tuh kita mau bikin video jalan-jalan online. Tetapi karena pala baru nyampe, sini lu. Parah lu. Jam setengah 2. Ya gimana Pak, namanya perjalanan? Ya kita mau mulainya kapan? Jam berapa? Udah selesai. Kemarin Pak, tol itu rada rame karena nggak tahu ya, karena mungkin musim hujan ya. Jadi Oke. banyak jalan berlubang yang lagi diperbaikin Pak. Oke. Jadi ada kemacetan di beberapa titik Pak. Itu jadi alasan bisa nggak sih Pak? Nah, itu sana deh. Gua agak bete sih. Tapi intinya adalah tadi kita mau jalan-jalan online pakai mobil ini, Chery C5. Dulu namanya Chery Omoda C5, sekarang Chery C5 ya. Tulisannya sekarang depannya jadi Chery, bukan lagi Omoda. Dan sebenarnya mobil ini tuh baru aja facelift dengan mesin 1500 cc turbo. Nah, sekarang gua senang sekali. Ini mesinnya pakai mesin hybrid. Karena kalau kalian lihat video gue sebelumnya yang ke Prambanan pakai ini, Chery Omoda 5 yang pertama kali gue coba, awalnya gue pikir ini mobil Tiongkok pada umumnya ya. Tapi ternyata itu adalah mobil yang mengubah mindset gue tentang mobil Tiongkok. Karena biasanya mobil Tiongkok itu tidak fun to drive, handlingnya begitu ya. Jadi pas duduk, pas kita nyetir ya, itu rasanya plain ya. Dia cuma mobil another car yang empuk aja gitu. Nah, Omoda tuh beda. Dia handlingnya bagus ya kan, dinamis, posisi duduknya juga pas ya, kenceng mesinnya, fiturnya banyak khas mobil Cina, dan tentu saja juga nyaman ya. Tapi sayangnya karena mesin 1500 cc turbo, ya kalian nggak bisa berharap irit di mobil tersebut. Tapi sekarang mesinnya jadi hybrid, otomatis harusnya irit. Nanti kita akan coba aja. Jadi video ini adalah kita bawa mobil ini jauh-jauhan aja lah, ke arah Surabaya kali ya. Atau Boleh, Pak. balik lagi. Boleh. Aman? Aman Pak. Ya. Tapi nggak semuanya full tol. Ya. Jadi kita mau lewat Tawangmangu, habis itu baru masuk tol. Oke. Tol lagi, habis itu balik. Oke, jadi kita bisa dapetin konsumsi bahan bakar yang lebih komprehensif. Nah, anyway, mesin 1500 cc-nya, gua pikir dia akan pakai mesin 1500 cc yang sama dengan Chery Tiggo Cross Hybrid. 1500 cc tanpa turbo, hybrid, irit sekali. Sangat mudah mendapatkan 1:20 tuh mudah sekali di mobil itu ya. Ternyata dia beda. Sudah hidrolik dan dia pakai 1500 cc turbo ya. Jadi ini mesin yang sama dengan Chery-Chery lainnya yang pakai turbo. Tapi dia bukan PHEV. Dia hybrid biasa. Jadi baterainya lebih kecil, sekitar 2 kWh ya. Dan nggak bisa dicas. Jadi kayak ya mobil-mobil pada umumnya lah. Nah, kenapa gue senang 1500 cc pakai turbo? Biasanya mobil-mobil yang menggunakan mesin hybrid 2000 cc NA, 1500 cc NA, ketika di atas 100, nah itu rasanya langsung kayak mobil 1500 cc biasa ya. Larinya udah berasa tuh, karena biasanya hybridnya itu bekerja motor listriknya di bawah 100 km per jam ya. Ketika ada 100 km per jam, dia langsung menjadi bisa dibilang hampir full ice lah. Tenaganya biasa aja. 2000 cc NA hybrid, pas di atas 100, larinya ya kayak mobil 2000 cc. Nggak kayak mobil 2500 cc atau mesin 2000 cc turbo. Nah, untuk mesin bensinnya, tenaganya tentu saja nggak seperti mesin turbo lain yang gede banget ya. Pasti dikecilin dong karena kan hybrid ya, biar irit. Nah, dia itu 143 horsepower. Nah, sedangkan untuk torsinya 215 Nm. Jadi tetap gede juga sih sebenarnya. Dan untuk mesin listriknya, ya tentu saja lebih besar dibandingkan dengan mesin bensinnya. Tenaganya 204 horsepower dan torsinya 310 Nm. Jadi gede sekali. Dan bisa kita lihat juga ini mesin agak unik ya. Jadi dia ada 2 buah radiator. Yang pertama buat mesin bensinnya, yang kedua buat mesin listriknya. Dan juga mesinnya, dia tuh punya intercooler. Dia udah pakai water to air intercooler. Jadi ini mesin yang cukup canggih. Yuk, let's go. Kita lihat lagi. Terus kalau kita lihat dari segi eksterior, dia tuh masih sama persis kayak yang facelift. Bedanya dia ada di peleknya. Sama-sama 18 inci, tapi desainnya, entah kenapa desainnya rasanya kayak kecil ya, padahal di velgnya besar. Dan dia juga pakai ban Kumho Exta. Ukurannya 215/55 R18. Jadi dia cukup gede juga. Ke samping desainnya clean ya, sampai ke belakang, dan dia seperti coupe, jadi belakangnya itu agak sedikit turun ya. Masih sama, dan bedanya dengan Omoda
yang facelift, yang bensin ya. Di belakangnya tuh ada tulisan CSH Hybrid. Kenapa CSH Hybrid bukan CSH doang? Karena ini bukan plug-in hybrid, makanya namanya CSH Hybrid. Nah, terus ke belakang masih ada power back door. Nah, ini kita dapat segitiga yang dia tuh ada velcro-nya, jadi bisa nempel. Terus juga ini ada fire extinguisher. Terus kalau kita buka bagian sini ya, dia tuh ada storage yang cukup gede sebenarnya. Tuh. Tapi ya, ini bisa kita buka lagi, tapi kalau misalkan di Cherry C5 biasa itu ada ban serep, yang ini diganti sama aki karena di depannya udah nggak muat tuh naruh aki, jadi akinya ditaruh di belakang ya. Sebenarnya bagus kalau ditaruh belakang gini, dia nggak kena panas mesin, jadi akinya lebih awet. Makanya kalau misalkan kalian punya mobil akinya ada di depan, nggak ada salah ditambahin jaket ya, biar lebih adem ya. Cuman ini sebenarnya masih bisa nih kalau menurut gue ditambahin ban serep, jadi kasih ban serep aja. Ini mungkin bisa dibolongin dikit nih kiri kanannya buat naruh aki, jadi di samping ya. Tapi yaudah, sekarang bentuknya seperti ini. Kayaknya sengaja ditaruh tengah sama dia, biar balance dia. Nggak berat kiri ke kanan. Oke, tutup lagi. Kaki belakangnya dia sudah independen, pakai sistem multi-link ya. Dan karena 900 cc turbo, tenaganya besar, dia knalpotnya 2 loh, kanan kiri lubangnya. Bisa dimodif harusnya ya. Nah, ini knalpotnya palsu nih, harusnya bisa dibikin knalpot asli karena lubangnya ada beneran 2. Nah, terus baterai hybridnya di mana? Apakah di kolong kursi? Oh, tidak. Baterainya ada di bagian bawah sini. Nah, pertanyaannya kalau baterainya di bagian bawah situ, lebih aman atau enggak kalau kena banjir? Jujur lebih aman dibandingkan di dalam interior. Karena biasanya beberapa mobil hybrid itu, ya, dia itu baterainya taruh di dalam interior. Makanya dia nggak waterproof. Jadi kalau banjirnya masuk ke interior, baterainya biasanya kena. Nah, tapi kalau baterainya di bawah, justru malah dia dibikin tahan air. Jadi pas kerendam, malah dia nggak apa-apa. Ya, tapi ya namanya mobil bukan perahu, jadi sebaiknya tidak dipakai buat banjir-banjiran. Nah, masuk ke dalam jadi lebih cakep ya. Kemarin waktu di Omoda yang facelift, gue bilang ini layarnya kalau bisa lebih gedein lagi, di pixelnya itu juga dibikin lebih bagus, kayaknya lebih cakep deh. Nah, di mobil yang ini sekarang menggunakan dashboard yang sama dengan Omoda E5. Jadi layar speedometernya lebih besar, entertainment tengah juga lebih besar, lebih bagus juga pixelnya, ya lebih cakep dibandingkan dengan yang versi non hybrid. Ya. Terus juga tempat penyimpanannya banyak ya. Di sini ada wireless charging, ada kipasnya juga. Terus juga di sini ada buat cup holder, ada tempat penyimpanan di sini ya. Full Bluetooth. Jadi kalau misalnya kita naruh-naruh sesuatu, dia nggak bunyi-bunyi ini, bagus. Di sini bisa kita buka, set. Nah, dibuka di sini juga di bawahnya dikasih karet ya. Dan ada laci kulkasnya juga nih. Jadi kalau misalnya kita buka ya, dalamnya tuh dingin ya. Sebelah kanan bisa kita lihat, ini gue suka nih, chrome-nya tuh dark chrome dia ya, kayak gelap gitu. Jadi cakep, sama tombol-tombolnya dia tuh pakai silver finish ya. Jadi kalau kita lihat tuh mewah. Dan ini kan beberapa komponen partnya sama kayak Tiggo 8 yang versi AWD gue pakai ya. Ini biasanya silver gini ya, itu lama-lama tuh rontok. Nah, mobil itu udah sampai Cina, udah 44.000 km. Belum ada yang rontok sama sekali silvernya. Dalam interior masih bagus, masih nggak ada kurangnya. Betul begitu Bapak Pala? Betul. Let's go, kita jalan-jalan yuk. Yuk, gas Pak. Perjalanan kami mulai dan destinasi pertama kami menuju jalan pegunungan di Tawangmangu dengan melalui jalur non-tol. Dan sebelum itu, kami mampir Indomaret terlebih dahulu buat beli logistik. Setelah itu, kami langsung melanjutkan perjalanan. Oke, Pal. Oke. Kita jalan nih sekarang. Ah. Kita lewat Tawangmangu. Nanti sampai tol, sampai mana kita putar balik. Kita lihat berapa konsumsi bahan bakarnya. Berarti kombinasi tuh antara tol sama kagak. Oke. Dan kita naik ke gunung, Pal. Jadi gue nggak mau mentang-mentang kita mau tes irit. Kita pakai di tol terus, jadi biar irit banget. Oh. Ngapain? Berarti benar-benar real time nih Pak ya? Nggak actual. Apalagi kadang-kadang tuh ya bikin lomba adu irit. Dia jadiin publikasi. Wah, dapat 30. Kurang. 35 km. Tapi pas orang beli, loh kok nggak segitu? Nah, iya. Nah, ini kan? berarti kita uji coba benar-benar coba ya. Coba. Jadi, dia itu kilometer per liternya itu, dia tuh cuma bisa lihat dari sini nih. Since 50 km. Iya, itu Pak. Ya makanya. kan? Nah, bukan nih PSI. Nah, tadi 15,6. Padahal tadi kita nyalain mobil sambil ngomong diam segala macam. Oh iya, 15,6 ya. Lama. Irit banget ya.
Tapi kan kita mau jarak jauh nih, Ya. Jadi kita since reset dulu, kita nolin. Ah. Nah, odometernya kita nol nih, trip A-nya. Ya. Terus nih ada since reset 90,8 liter total fuel consumption. Nah, kita reset. Jadi kita nanti akan tahu kita udah pakai berapa liter. Berapa liter? Gas. Ya. Sama ini karena lu tadi telat, Pal. Gua lagi Jadi aja. kita nggak makan siang. Gua lagi aja. Iya beneran, nggak apa. Kita nggak makan siang. Jadi lu makan hari ini pakai onigiri. Cukup sih Pak kalau saya mah. Ya termasuk gua juga. Gua pakai onigiri. Ini hal-hal simpel kalau lagi overland Pak ya. Betul. Jadi kita hari ini makan ini ya. Kalau overland kita cari yang tuna. Set 1 2 3. Di hari ini, Pal. Biar rapi. Nah, begitu emang. Ini ya. jadi hari ini kita tidak makan siang, Ya. tidak ngopi juga, tapi nanti kita bisa ngopi di Tawangmangu. Gue belum pernah Pak ke Tawangmangu. Ini ke Tawangmangu sebenarnya bisa naik tol. Kita nggak naik tol. Lebih cepet ya kalau lewat tol. Iyalah jelas lah. Kirain. Kita jalan lewat Solo, terus Kertosuro, habis itu Tawangmangu. Ayo bukan jalan-jalan online, tapi menyiksa mobil. Bener-bener diuji coba. Sama nanti kita akan tes 0-100. Menurut Cherry, 0-100 7,9 detik. Kita buktikan. Tapi biasanya klaimnya Cherry sama actual pas kita coba, dia lebih cepat pas kita coba. I was quietly protective of my heart to reassure that Jadi, I wouldn't break to pieces. tiba-tiba kita disuruh belok kanan. Kita nggak disuruh lewat Solo. Apa mungkin di Solo lagi ada macet? Jadi kita disuruh lewat jalan tikus. Iya, ini weekend nih Pak. Gua kebingung sih sebenarnya. Kenapa? Ya kalau sering ke Tawangmangu. Tapi nggak pernah lewat sini. Udah ikut aja Pak, seperti biasa. Itu 1 jam 48 menit ya, Ah. dan kita ke tempat kopi. Jadi kita akan ngopi. Abis itu kita lanjut ke Madiun. Dari Ah. Madiun balik, Pal. Masuk tol tapi. Oh berarti Nah, ya benar kombinasi. Nanti pas dari tol kita mau coba 0 ke 100-nya, Pal. Boleh tuh Pak. Iya. Sebelum tadi gue udah coba-coba sebelum gue riset ya. Ah. Dia tuh ada mode sport sama mode eco. Nah, biasanya kalau mode sport sama eco tuh berasa di pedalnya kan. Nah, gue yang gue suka dari Omoda itu, dari yang sebelumnya sampai jadi Cherry C5 ini, Iya. pedalnya paling natural. Remnya enak pas, pedal gasnya juga pas, setirnya juga pas. Iya sih, yang gue rasain bawah begitu sih. Set. Body roll masih enak ya. Iya bener, body roll. Oh body roll iya Pak. Dan itu kalau lu merem nih ya, Bener. lu rasanya kayak mobil Eropa gak sih? Iya sih kenyamanannya Pak. Kenyamanannya, handlingnya. Iya bener. Pas dibuka, ternyata Cherry. Gitu kan. Orang nggak expect. Biasanya Cherry kan kalau ngasih harga bagus ya. Ya. Gue yakin nih harganya juga pasti bagus. Oh ini belum keluar harganya? Belum. Tapi nanti Oh. waktu videonya tayang mungkin udah keluar. Oh iya sih. Nah. Sekarang kita tes belum ya? Kita taruh di kolom komentar ya. Ah. Dugaan gua, ini mobil harganya bagus. Berapa Pak? Tebak-tebakan Mungkin aja. 400 kecil. 400 kecil? Iya. Karena nggak mungkin dong dia lebih murah dari Omoda yang bensin Iya turbo ya, Iya sih. ya kan? Wah. Dan dibanding competition ya, ini tuh untuk dapat harga yang lebih mahal layak loh. Sebenarnya ya. Iya, misalkan nih, Ya bener. yang hybrid kan kompetitor tuh hampir 500. Ya, betul. Di atas 500 tuh masih oke loh. Masih masuk akal lah untuk Masih mobil masuk ini. akal. Ya, cuma ini Cherry. Lagi-lagi Cherry. Membuat kita tersenyum. Cie. Harga-harganya Pak ya. Iya. Jadi kita nggak sujon gitu ya. Hujon. Ah nih kayak begini pasti mahal nih. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Pas di launching ternyata Iya. enggak. Dan untuk yang model hybrid, ini ada perbedaan di fiturnya juga. Oh nggak sama ya? Nggak sama bensin ya? Oh sama. Iya. Kemarin udah bawa dari awal, harusnya ngulik dong. Seperti biasa Pak, bawa aja saya mah. Goblok deh. Jadi biasanya ya, kita tahu dia pasti kursinya lengkap. Ya. Nih, elektrik ada Elektriknya. ya. Kiri juga ada kan? Ada elektrik juga. Ya kan? Ya. Iya Dan benar. kursinya dia tuh kayak mobil Eropa. Busanya tuh nggak terlalu empuk, tapi pas kita pakai jauh nyaman. Ya betul sekali. Ya kan? Ya itu gua ngerasa. Ya, karena di Tigo juga sama gitu, tapi Iya, dia sama. emang versi yang lebih sportinya nih, ya kan? SUV coupe kan. Pemanas pendingin ada, Pak. Nah itu belum gua coba. Sampai ada pemanas di setir. Nah itu belum gua coba. Ini lagi musim hujan gini, enak banget pakai mobil yang ada pemanas kursi.
Iya lagi. Terus dia punya Sunroof. sunroof gitu kan. Sunroofnya gede. Nggak pelit yang cuma sedikit gitu loh. Oprit doang enggak ya? Gede lah sunroofnya. Gede ini. Nah, terus kalau kita pakai Eco sama Sport itu, tau nggak bedanya apa? Enggak tahu gua. Power delivery juga beda. Jadi dia kan ada powernya tuh berapa persen gitu kan, dilihat sini kan. Ya. Kalau kita pakai mode Eco, kita bejek gas, dia maksimal 80%. Oh, enggak full. Nggak full. Nggak Pas Sport 100. baru 100%. Ah, berarti gua semalam pakai Eco tuh kemarin tuh. Dan mobil ini, Pal, itu baru aja dipakai test drive sama media jarak jauh. Tuh ada nomornya tuh. Oh, ini test drive media. Iya, langsung lu bawa kemarin Oh. habis test drive. Perjalanan kami lanjutkan menuju daerah Tawangmangu untuk ngopi-ngopi. Tapi tiba-tiba cuaca berubah dan hujan pun turun. Iya, tiba-tiba hujan. Hujan. Iya, tapi di kamera kenapa kelihatannya nggak seberapa hujannya ya? Padahal udah lumayan deras nih. Bukan deras lagi. Aduh, sayang banget. Karena biasanya kalau hujan makin boros, Pal. Ah, kok bisa begitu? Nah iya, karena semakin hujan, dari yang gue coba-coba, mobil yang udah gue coba ya. Kenapa hujan makin boros? Pertama, resisten terhadap anginnya makin jelek. Oke. Ya. Terus yang kedua, rolling resisten dari ban itu makin gede. Jadi bannya tuh lebih berat. Oke. Gitu. Tapi bukannya malah mesin jadi lebih dingin Pak kalau hujan gini? Ya kan ada radiator. Ya Mesin tuh juga. gak boleh terlalu dingin, Oh, boleh taruh panas. gak boleh terlalu panas. Iya sih. Ya. Makanya ada termostat. Iya, yang otomatis ini Pak ya, Nah. atur. Kalau lu cabut termostatnya, lu muter terus itu airnya, Dingin radiator, jadi boros. Iya bener ya. Gitu. Jadi bukan mesin makin dingin, gak ada hubungannya. Oke. Soalnya masih banyak yang beranggapan gitu Pak. Nah, ini kan udah 38,7 km. Ah. Kita lihat sekarang jadi berapa. Tadi udah sempat ada jalan-jalan yang agak macet. Ya. Lewat Sukoharjo ternyata Betul. kita. Dia Tereng. Oke, 36 PSI. Nggak ada hubungannya sih. Nah, ini tadi gua ganti klasik ya. Jadi ada bukan RPM, powernya nih. Oh, itu powernya begitu ya kalau klasik ya. 20,4. Gila ya itu. Dan ini kita nggak diirit-iritin bawahnya, Kagak ada. santai ya. Dan tadi udah nyalip truk juga Iya, ya. lagi perlu nyalip gitu udah. Nah, kan Masih 20. jembatannya banjir. Jembatan banjir ya. Iya, karena Bawahnya drainase. sungai. Bawahnya sungai. 20,4. Tutup lagi ya. Diam-diam aja. Iya. Nah, Jadi normal aja bawahnya. nanti pas sampai balik kita bagi tuh jaraknya ini berapa. Sama ini karena cuma bisa 50 km doang. Iya benar dia. Oh gitu ngakalinya ya. Iya, 50 km dia ngambil. Sebenarnya yang bener gitu sih. Kita kan nggak butuh yang jauh-jauh kan. Biasanya kita Iya, jalan iya, berapa iya. kilometer sih dari rumah ke kantor pulang pergi. Nanti Realistis gitu ya. skornya. Iya, betul. Tapi gue yakin ini nggak akan seirit yang Cherry 3 Cross karena dia mesinnya turbo. Oh, seri 3 Cross Pak, bener-bener Pak iritnya. Lu kemarin pakai kan? Pakai. Wah, senang sekali saya. Nggak perlu ngisi bensin sering-sering. Iya, tapi Hah? namanya Omoda itu dia kan mobil yang fun to drive. Ah. Jadi secara handling, Oh iya dipikirkan. secara banget. mesin dia harus kenceng. Iya. Makanya kasih turbo. Oh itu ya penyebabnya ya. Iya dong, nafas sportinya harus ada. Betul. Masa betul. Omoda tiba-tiba nggak ada turbo? Ah itu dia. Kalau tapi kasih turbo, aduh, Sorry Pak. nggak kelihatan deh lubang orang genangan. Kita ada pelan. Maaf ya Pak. Sama ini Bel, dia itu fitur kas Omoda yang lama itu masih ada. Waduh. Itu tuh. Apa tuh? Sengaja pelanin. Kamera 540 ada. Oh iya. Jadi Dia pernah- kamera 360 kita ambil dari sini. Kemudian di sini kita pencet ini. Nah, langsung seperti ini dan kita bisa bikin jadi transparan. Aduh, Kalau transparan di air gimana ini? bentar ini genangan, kasihan orang kalau kayak tadi kan. Iya, dia pernah tiba-tiba. Dia tadi karena lubang kan. Transparannya kita bikin 50% ya. Ah. Tuh. Oh iya. 50% deh. Nah, Ah. tuh. Wah, air lagi kebelah mah banyak kelihatan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi bisa dilihat dan bisa diatur juga kalau kita mau lampu sen nanti bisa kelihatan. Kita atur ya. Nah, Oh. kelihatan tuh sebelah kanan itu. Jadi nggak ada ceritanya lo belok kanan tiba-tiba ada apa jeblos gitu kan? Iya Pak, enggak. Enggak ada. Ada apa kena trotoar gitu kan? Enggak ada Pak. Sama dia itu EV-nya agak beda loh. Ah, gimana Jadi ini? dia baterainya itu nggak dihabisin dulu. Nanti dia kalau udah setengah kurang dikit, tiba-tiba mesinnya nyala. Oh, buat, Dijagain setengah terus dia.
Berarti udah kagak turun banget ya? Iya, biasanya kan Sampai udah habis mobil banget. hybrid kan sampai seperempat tuh. Ya, betul. Baru nyala. Ini enggak dia. Dijaga setengah banget ya. Terus dia juga ada Android Auto, Nah, Apple CarPlay wireless. warna sih ya. Udah gitu, audionya Sony. Bagus, Pak. Enak ya suaranya. Ya? Enak suaranya. Enak kan? Seneng banget saya dipakai ini audio Ya, ini. jadi ini mobil tuh udah pakai, Mm-mm. nggak perlu bawa ke tukang upgrade lagi. Iya. Ya. Betul sekali. Sudah nyaman untuk Jok udah didengarkan. kulit, Iya lagi. audio udah bagus. Iya Head lagi. unit dah Apple CarPlay Android Auto. Lengkap wireless lagi. Iya. Lampu juga udah terang, Lampu terang ya. ya kan? Iya, bener. Heeh. Tidak ramah UMKM sebenarnya. Tapi worth to buy, Pak. Saya Dia belum worth tahu to sih buy. harganya. Harganya belum tahu Pasti ya. worth to buy sih, yakin Ah. gua. Ini pasti ambient light juga ada. Lengkap warna-warni Bagus lagi. Ya, bisa ganti warna ya. Ganti Tapi warna. warna merah ini bagus juga di mobil ini ya. Karena kan Ah. hitam ya interiornya ya. Jadi menyala. Heeh. Nah, ini kan lagi begini, Pal. Ya kan? Nyalain apa nih? Kita pencet swipe dari atas ke bawah, Hmm. dia shortcut, Ya, shortcut ya kan? Shortcut tombol-tombol nih. Oh, Bluetooth, apa? FPB, auto hold, ESC, hill descent control sama AVM. Bisa ditambah juga ya. Touchstone, bisa ditambah. PDC, lane departure control. Volume juga bisa dari sini. Screen brightness juga gitu. Terus kalau ini kita naikin set dari bawah, nah AC langsung ada di sini. Segala macam pengaturan AC nih, lengkap nih. Nah, ini gua mau nyobain pemanas setir. Nah, Oh. seatsnya pemanas nih, Bang. Lagi hujan gini pemanas. Nah, itu enak banget itu. betul. Enak banget itu, betul. enak. Dan pastiin gini, Kak. Ini kalau di Indonesia soalnya nggak pakai, Bal. Hah? Automatic cabin ventilation. Jadi kalau di luar Ah. negeri itu, Ya. kalau lo naik kayak Mercedes gitu ya, dia kan suka auto. Kalau Hmm. dia ngedetek udah kelamaan, Ya. kurang oksigen dalam kabin, dia ngambil udara dari luar. Oh, otomatis kebuka gitu, Pak? Iya, enak ya setirnya, enak. Waktu gua belum nyoba gitu. Tapi Aromatik. inget gak waktu kita di Kucing, Iya, kita ngambil dari luar kagak ada baunya ya? bersih Iya. udaranya. Kok bisa Padahal gitu depan loh? juga banyak mobil kan. Iya. Ada mobil diesel juga nggak bau. Dan ini juga bisa diisi bahan bakar dengan RON 92. Oh. Jadi walaupun dia sudah pakai direct injection turbo, dia masih comply sama bahan bakar, nggak harus pakai yang 98 gitu kan. Takutnya kan kalau kita keluar kota nyari susah kan? Iya, 92 udah cukup dia. aman ya. Aman. Oke. Menarik. Jadi Walaupun kayak turbo. worry free ya. Benar. Walaupun turbo masih worry free. Iya. Sama yang gue suka ya, tombol-tombol esensial tetap ada. Betul. Kayak misalkan nih wiper di sini ada, Ya. wiper belakang juga ada Depan tombolnya. belakang ada. Terus buat buka power back door ada tombolnya, ya. Fog lamp depan belakang juga ada tombol di sebelah kanan sini ya. Yap. Sama buat outer spion sama retract ada di sini. Ngebantu banget All itu. auto power window juga sama yang depan Double glass. double glass. Iya, double glass. Gua udah ngecek semalam. Wih, double glass. Buka atas nih ya. Set. Ada apa? Wih. Lah, cakep amat ini. Ini bisa ganti-ganti warna loh. Nah, ini juga ada ini. Jadi kuning. Oh, Baru tahu lagi. cakep ya. Cakep. Bagus yang ini nih. Perjalanan berlanjut serta hujan pun perlahan reda dan akhirnya setelah melewati jalan alternatif kami bertemu dengan jalur utama menuju daerah Tawangmangu. Nah, ini baru jalan Tawangmangu yang bener. Tadi jalur pintas. Gue belum pernah lewat sana. Lu aja bingung gimana gua. Iya, Oh, ini ya. ada ya. Tapi yang tadi sih jalurnya lebih ekstrim ya, tanjakannya. Tanjakannya bener. Ini transmisi DHT-nya itu, itu kayak mobil listrik sih dibanding pakai transmisi ya. Nih, misalkan ini mode eco ya, kita gas, terus gitu, Masih bisa begitu mode eco-nya ya? twing gitu kan. Jadi cuma delay sebentar aja. Ya. Dan ketika mesinnya nyala, nggak berasa, Halus. nggak berasa getarannya, nggak berasa ininya. Kalau lagi berhenti masih agak kerasa dikit. Nah, tapi kalau lagi sekali. jalan enggak. Iya, pas lagi ini halus banget mobil. Oh, jalan-jalan ke Tawangmangu. lihat ke kiri dan ke kanan. Sate. Banyak sate. Ya emang di sini Sate. sate. Oh. Sate kelinci. Sate kelinci ya cuma buat coba aja sih, bukan Iya. untuk pengen lagi kalau gua ya. Kenapa tuh? Ya rasanya ya begitu aja. Enak sate kambing sama sate ayam. Setuju. Enggak tega apa gimana? Enggak juga. Kan nggak kelihatan kelincinya. Iya sih. Apapun yang makan, kalau kita lagi makan tiba-tiba ada, gue pernah makan di Klaten, kambing terkenal lah. Lagi makan, kambingnya lewat.
di tengah-tengah restoran. Enggak konsepnya gimana? Iya, terus Lewat gua nggak bilang, sengaja apa emang lewat deh gitu? Iya. Nah itu mau dipotong tuh mas. Ya. Kambingnya fresh, segede gitu, kecil-kecil. Ya. Ya Allah, kambingnya masih kecil, paling berapa bulan. Gue makan jadi nggak nafsu tau nggak? Itu baru ngomong kambing, Mm-mm. ya. Apalagi kelinci. Iya sih, Lu lebih lagi makan lucu lagi. kelinci, tiba-tiba kelincinya lewat. Set, lewat. Ini nih, tangkepin dong, ini mau dipotong. Aduh, males tuh nggak? Nggak, itu juga aneh banget sih. Iya. Lagi makan sate kambing, kambingnya lewat terus ngomong ini mau disembelih. Ya orang hilang lah nafsu makannya. Kita ngopi di Cold and Brew dulu ya. Oh itu kalian dulu ya? Iya. Oh. Oke. Ada di Klaten itu mah. Tapi Pak kan Tawangmangu ini Pak. Setelah bercerita tentang kambing dan perjalanan sekitar 1,5 jam, akhirnya kami sampai di Tawangmangu. Di sini kami akan beristirahat sejenak untuk sholat dan pastinya menikmati kopi ditemani suasana sejuk khas Tawangmangu. Bagus, itu parkiran di situ. Depan aja sini, nggak bisa. Bisa sih. Tapi bisa kali di dalam. Sini aja udah. Nah. Kan enak keluarnya. Langsung ya. Bentar. Ah ini bantuan ini. Kamera 540 beraksi. Belum. Dah. Oke. Sip. Ngopi dulu. Ngopi dulu, santai dulu. Emang Istirahat. idealnya tuh kita kalau bisa jalan-jalan gini tuh ya sekitar sejam lebih dikit, berhenti santai. Bener, Pak. Nah, ternyata kita terlalu miring, Pal. Parkirnya. Iya, iya. Aman ya? Oh. Oh, nggak usah, sini aja aman, Pak. Ini aja aman. Masih aman kok. Ya. Aduh. Makin cakep, Pal. Iya ya. Mobilnya. Lu lebih suka lihat depannya atau belakangnya? Gue dari depan sih ngeliatnya. Depan ya. Lebih pas gini ya. Iya. String lainnya tuh kelihatan gitu loh. Sama ini kan ada lobang nih. Ini lobangnya beneran aerodinamis, jadi dia Oh tembus ya? tembus biar pecah udaranya. Oh iya dong. Udaranya nggak muter di Baru ban depan. Iya. Iya. Ada cornering lampnya juga. Kalau belok, Dia ngikut nyala ya? mesinnya. Lah iya. Enggak. Nah dia nyala nih, karena dia mendinginkan baterai. Oh. Sama Pantes. kayak C5 yang biasa kita kenal. Iya, Dia iya, ada iya. aplikasi namanya Carlingo. Nah. Jadi kita bisa nyalain mobil dari jarak jauh pakai HP. Pas masuk udah adem. Iya itu enaknya begitu tuh. Iya. Dan pakai ini juga, pakai Ya, sama ada juga di sini. Selesai kami istirahat sholat dan ngopi di Tawangmangu, kami akhirnya melanjutkan perjalanan kembali menuju destinasi berikutnya. kira-kira dari sini ke gerbang tol Madiun berapa lama? 46 kilo. 2 jam. Kejauhan nggak? Berarti jalannya begini banget ya? Kelok-kelok. Kelok-kelok banget berarti. Oke, ya sudah. Oke, gas kan? Sip. Let's go. Siapa yang nyetir? Gua aja. Gua tuh ngincar Hmm. pas kita ngetes 0 ke 100 masih terang. Nah, yang terdekat ini berarti Pak. Oh, kelok-kelok banget tapi jalannya ya. Iya. Namanya juga gunung. Ya juga sih. Kebayang kalau gunung itu dibikin lurus. Wah, kagak kuat napasnya. Oh, bisa. Apa tuh? Di Cina bisa. Oh, pakai Masuk eskalator. terowongan jembatan. Oh, jalan mobil. Iya benar. Nah, sekarang kita sudah melewati Jawa Timur. Udah masuk Jawa Timur. Udah masuk Jawa Timur. Dan jalan yang mulai turun-turun terus, Pal. Lihat dong. Baterainya hampir full. Malah nambah ya. Tuh. Ya. Asik loh. Nah, ini kita ganti nih biar kelihatan regen. Nah, regen tuh. Ngisi terus baterainya ya. Isi. Jadi Aduh. ketika turunan, enaknya mobil hybrid itu kayak mobil listrik. Iya ya. Jadi turun itu dia nambah baterai. Oh. Supaya nggak mobil bensin turunan tiba-tiba minyaknya nambah. Itu rada aneh sih kalau sampai kejadian. Lo kok nambah bensinnya? Nah, ini nih enak nih. Jadi pas turunan dia masukin daya, nanti pas jalan biasa lagi kita butuh tenaga, dia pakai lagi tuh.
Dari tadi mesin mati terus, Pak. Oh iya ya. Ini mesin mati nih kalau gini ya. Nih turun lagi ya. Tapi bagus ya. Gue udah masuk Jawa Timur, pemandangannya langsung berubah. Iya. Vegetasinya jadi lebat. Nggak banyak ini. Nggak ada vegetasi dalam bentuk warung-warung. Warung-warung tadi tuh banyak tuh. Mm-mm. Oh dia masuk Jawa Timur. Magetan apa Madiun ini? Ini nggak tahu. Ini masih Magetan. 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 Oh. Jawa Timur ya berarti ya. Ya. Oh perbatasan banget berarti Tawangmangu ya? Jadi ini tuh kayak puncaknya orang Jawa Tengah Jawa Timur selain Magelang ya. Oh. Tuh, Tapi asik ya. iya benar-benar enak nih, seru nih. Bantingannya sih. Bertambah. Bantingannya sih. Iya, beloknya juga tuh nggak miring gitu ya. Iya. Smooth, halus gitu. Gue penasarannya, ini kalau dia penuh kayak gimana ya? Soalnya beberapa mobil hybrid itu kan baterainya kecil banget, Iya. nggak nyampe 1 kWh. Iya. Nah, ini kan dia hampir 2 kWh ya. benar. Nah, kalau dia penuh, apakah dia akan menyalakan mesin? Karena kalau yang baterainya kecil itu pasti udah penuh nih. Dan biasanya kalau baterainya kecil, ini nggak boleh nih dia nih ngerem panjang begini nih. Bahaya tuh, Pak. Iya. Wah, Buang sampah sampah lagi. sembarangan lagi. Kerekam loh. Aduh. Jadi kalau di rem ditahan begitu, turunan, cakarnya panas. Panas jadinya. Yang nggak ada waktu buat ngerilis Pendinginan. panasnya. Nah, kalau di mobil hybrid begini, dia tuh ada regenerative braking, bisa Iya. diatur. Ini kita set yang high ya. Jadi kalau turunan gini dia otomatis ngerem, Pal. Kayak engine brake gitu. Engine brake. Hmm, Gitu, nggak usah turun gigi, santai aja ya. santai aja. Asik ya. Aso. Nah, ini kalau agak ini baru kita ngerem dikit aja ngeremnya. Ngerem dapat, lepas. Nah, udah lepas, ngisi lagi tuh, ngisi terus. Iya, gimana ya kalau full ya? Nah, gue pengen tahu nih. Gue penasaran. Gimana kalau full ya? Apakah dia akan penuh? Oke, hati-hati. Belok Berarti lagi. sering kejadian ya, sampai ada peringatan-peringatan itu. Iya. Jadi nggak cuma tanjakannya ekstrim ya, turunannya pun juga Turunannya ekstrim. juga. Mungkin bakal diulur lagi, enggak ya di sini? Kok agak aneh ya? Dia kalau udah penuh, dia nggak bisa full. Gue perhatiin, gue pikir tuh ngecas, ternyata dia ngebuang ke listrik loh. Iya. Kerodaannya ke Biru motor listrik ya. Bukan hijau ya. Iya. Jadi dia ngebuang, jadi nggak bisa full dia. Dia cuma segini aja dia. Buat ngejaga baterainya kali, enggak? Ah, Hmm. biar baterai hybridnya awet. Ya loh, gue pikir tadi tuh hijau loh. Kok nggak penuh-penuh dari tadi? Tungguin turunan terus lagi. Ternyata malah lari ke mesin motor listrik yang ngebuang. Jadi dia ngebuangnya tuh bukan dengan cara menyalakan mesin, Iya benar tapi benar. muterin roda. Tuh di sini tuh lihat, yang di sini nih kelihatan nih, Iya benar. hampir F. Mungkin nih Hampir sekitar 91,87 lah. Detail tuh Iya. perkiraannya tuh ya. Jadi dia udah nggak Udah nggak ngisi nggak lagi. masukin lagi. Langsung ngalirin Tar, terus. mesin nyala nggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak. Nggak ngebuang ya? Iya, enggak nyala. Nggak nyala. mesinnya. Emang dia ngebuang aja. Makanya gue dari tadi, gue udah sejauh ini jalan, Nungguin. ya kan? Nggak nambah-nambah. Enggak sampai 100. Ternyata emang dipentokin habis itu ini. Coba kalau kita gas. Oke, gaskan. Nah, habis itu. Nah, bener. Baru ngisi lagi. Coba, bentar lagi biru nih. Ya, tadi ini mulu loh. Oh, ini sih dia tuh hijau tuh. Karena kepake tadi digas. Kita gas. Hijau terus tuh, Pal. Biru dia. Oh, gitu dia sistem hybridnya ya. Jadi Chery Super Hybrid itu kayaknya dia muterin dinamo yang buat nyalain mesin, tapi mesinnya nggak dinyalain. Logis sih. Iya kan, dia kan ada dua kan. Ya. Yang satu ISG, starter generator, termasuk dia buat ngisi tuh. Ya. Nah, yang satu lagi motor listrik buat roda. Dari situ berarti, Pak. Iya, jadi Motor listrik kayaknya buat roda. ISG-nya muter, tapi mesinnya nggak keputer. Dia kayak ada semacam kopling yang buat bisa ngelepas. Oh iya ya. Nah, kalau beberapa merek lain itu dia nyalain mesin jadi ngegerung, Iya, pas lagi kenceng terusan. gitu ya. Makanya ini nggak ada gerungannya.
Dari tadi mati mesin bensinnya. Iya. Dan ini kalau PHEV, Lebih enak lagi. banget tuh. Isi terus kita. Happy banget sampai. Tapi tetap ya, Hah? meskipun turunan dia ngisi, Mhm. tidak akan bisa mengkompensasikan waktu kita naik tadi. Perbandingannya? Jadi gini, gue kan juga ada mobil listrik apa segala macam ya. Aha. Kalau kita jalan lurus-lurus aja, sama kita naik terus dia turun, tetap daya naik itu nggak akan sebanding dengan daya turun yang ditangkap, Pal. Jadi, misalkan nih, kalau misalkan kita pakai mobil listrik atau hybrid gitu ya. Ya. Kalau misalkan kita itu pakainya itu jalan biasa nih 15 km per liter, ketika nanjak habis itu turun, ditotalin itu nggak bisa jadi 15 km per liter. Pasti tetap turun. Misalkan jadi 12, jadi 13, dan tetap signifikan. Oh gitu, ngaruh juga ke situ Iya. ya. Karena waktu naik tuh dia turunnya cepet tuh. Iya, benar. Nah, pas turun dia bisa ngisi lagi, bikin Tapi- jadi irit, tapi nggak sebegitu Iya, iya, iya. ininya, nggak sama kayak kita jalan lurus-lurus. Perjalanan pun berlanjut. Kali ini destinasi selanjutnya adalah tempat berburu oleh-oleh di daerah Madiun yang bernama Bluder Cokro. Mana tuh? Ini depan tadi, Pak. Nih, Bluder Cok. Mana? Depan lagi, Pak. Nih. Enggak. Terang banget buka gua. Mana sih? Ini nih. Nih. Nah, ini Iya. nih. Buka tuh. Bluder Cokro. Oh, itu Blue Cok doang itu atasnya. Rame banget. Pal. Buka, Pal, ini, Pal. Ada Kita HT. bisa Wah. video malam-malam tuh. Nah. Keren banget. Keren banget. Lihat. Sama tadi gue pindahin, Pal, tombol Ah. favorit ini buat AVM. Jadi kita Oh. pencet ini, twing. Nah, Bener. bagus kan. Keren banget tanpa harus ini lagi ya. Iya. Masih ketemu. Udah matiin lagi, tek. Nah. Enggak, gue masih tercengang sama ini, Wan. Pas ya. Pas. Jadi bagus ya. Iya. Keren Ayo, ini. kita udah jauh-jauh sampai sini. Tapi penasaran nggak Apa tuh? berapa kilometer per liter yang kita dapetin? Pernah berapa Dan nih? naik turun. Nggak bener. Enggak, masa segitu? Ya itulah makanya karena dia kan tiap 50 km Riset. per liter, dia ngambil 50 km per liter kan. Hmm. Jadi dia tadi pas turunan dia dapat 90,9. Mobil apa ini, Pak? Pak Awan Kinton nih. Tapi memang ini mobil kalau full tank Hah? dia bisa jalan lebih dari 1000 kilo. Oh iya. Kayaknya harus bikin satu video lagi yang Hmm. lebih panjang. Kita nyalain mobil ini 1000 kilo. boleh, Pak. Tapi dipadu tuh, jangan cuma semuanya tol. Ya. Ada tolnya, ada macetnya. Jadi berasa realnya. Tuh. Sebenarnya Bluder Cokro ini sekarang udah Masuk. distribusinya kemana-mana. Iya, heeh. Udah sampai ke minimarket dan kawan-kawan. Tapi ya nggak apa lah. Patut kita datengin pabriknya langsung. Rame coy. Rame memang pusat oleh-oleh kayaknya nih Mari ya. Tuh. I love Cokro. Kue Cokro. Ada kue. Lihat nih. Puas banget, cukup puas dan kurang puas. Wah, ada satu tetap nggak apa-apa. Gak apa-apa lah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ya, betul. Bluder Cokro Madiun adalah ikon oleh-oleh khas Madiun, Jawa Timur yang dirintis oleh Nyonya Susana pada tahun 1989 di Jalan Cokro Aminoto. Awalnya adalah usaha rumahan. Roti ini populer karena teksturnya yang sangat lembut dan resep klasik. Kemudian berkembang pesat dan kini dikelola oleh generasi penerus Bapak Heri Sasono dengan pusat produksi di Jalan Hayamuruk. Apa? Rombongan Blitar tadi. Drivernya yang ini, Mbak. Dapat komisi loh. Iya, makanya. Komisi. Jadi kan biasa di stikerin tuh. Nah. Kalau travel. Ya, berapa orang gitu. Nanti dapat cashback. Lo mau nggak gitu ya? Biar komisi dapat. Mbak, itu rombongan saya. Oh, ini rombongan saya. Iya. Bedanya tuh kalau di sini tuh ada rasa-rasa yang nggak ada di minimarket. Contohnya ada Choco Crunchy. Nah, ini Cookies and cream. rasa batu bara, Pak. Cookies and cream, bukan. Batu bara. Boleh nih. Batu bara. Limited edition. Kue taro. Mungkin ada kue Cito sama kue Ciki abis ini. Enggak nih, habis diambil giniin lagi, Pak. Oh iya. Kue taro kan. Nggak boleh diambil. Taruh lagi ya, bener juga. Mixed trail nuts, granola bites, cube seaweed.
Wah, bener-bener oleh-oleh ini ya. Kita gini aja, yang rasa-rasa lucu kita beli satu. Ini gua kopi nih. Oh ada Ada kopi. keju lumer, kopi. Lumer, kopi. Oh coklat crunchy juga boleh tuh. Kagak ada Pak, habis tadi Pak. Hah seriusan? Adanya hazelnut tuh. Nah, siram itu. Tiramisu, kebalik tuh. Hazelnut. Keju original. Original deh. Original, dah gitu. Oke. Keju. Bayar deh, Jal. Setelah membayar, saatnya kami mencoba produk dari Bluder Pucokro. Mari kita coba-coba dulu. Emang gimana sih bentukannya? Gue juga bingung. Enggak, kita coba yang rasa-rasa aneh aja. Rasa yang aneh ya? tidak umum. Tadi tuh keju lumer tuh. Coklat kacang. Ya udah, Lu penasaran yang mana? gua keju lumer. Nah ini aja nih. Yang ini dulu yuk. Kue kopi. Kue kopi. Kue kopi. Bluder crispy. Ini masukan buat Bluder Cokro. Tempatnya keren banget. Iya. Tapi kalau dikasih tempat buat duduk-duduk, lebih oke lagi. Ya, buat ngopi-ngopi lucu. Tapi kayaknya itu lagi dibangun sih. Iya. Ntar lagi harusnya. Oh, ini kayak Baglen. Ini yang apa sih original ya? Baglen. Enak. Enak Baglennya. Kue kopi, Pak. Apa Kayak sih? nastar dah. Baunya sih kopi banget nih. Kayak semacam nastar, tapi nggak benyek. Isinya kopi. Ya nggak? Bener. Enak sih. Ini kayaknya buat kue lebaran sih lucu nih. Betul, Pak. Kalau toples ya. Wah tapi menang banyak tamunya nih Om. Kalau kalian kesini wajib beli nih yang kopi nih. Enak kopinya. Tiramisu. Tiramisu ya, kita coba ya. Tapi Bluder itu sebenarnya roti ya. Roti super empuk. Nah, Oh iya dong, gue belum lupa deh terakhir makan Bluder kapan. enak. Enak. Tiramisu enak ya. Enak, tiramisu enak. Recommended tiramisu. Nih Pak, keju lumer. Nggak lumer sih. Emang nggak kebagian kejunya gua. Ini kejunya nih Pak, tipis. Nggak lumer tapi ya. Ya nggak lumer. Ya nggak dingin kali, nggak dingin jadinya. Ini lebih kayak Bluder original sih. Ya. Nggak ada rasanya. Telepon. Telepon aja nih. Ini nggak ada isiannya. Apakah dapat lagi gua? Ada ini. Ada Pak, tuh. Enak banget. Kalau yang nggak suka manis, enak banget nih. Oh ya enak. Enak. Manisnya pas. Nggak apa? Enak. Enak telepon. Terakhir nih ya. Ayo Pak, ngunyah mulu ini. Nah, sudah dapat nih griminya. Gua sih kurang cocok. Ya. Nggak semua orang suka. Gua ke klepon sama tiramisu. Sama kue kopinya enak banget sih. Gua kue kopi sama telepon. Ini Asli. the best nih, kue kopi nih. Nastar tapi isinya kopi gimana sih rasanya? Nah, Begini dah. udah lah, kita mau makan malam kan? Banyak kan ntar. Makan apa, Pak? Setelah mencoba kue dari Bluder Pucokro, saatnya kami menuju destinasi kuliner di kota Madiun. Enak ya? Gak nyangka gua. Enggak. Gua pikir tadi tuh awal-awal berangkat tuh kayak ya elah Bluder Cokro. Kayak udah sering gitu makan Kayak itu kan. di minimarket juga ada. Cuman kita jarang beli juga sih Pak di minimarket. Iya, di rest area juga ada. Ternyata banyak varian-varian yang unik, enak, dan kue kopinya tadi enak sekali. Sampai 2 gue tadi. Kiri langsung, kanan lampu merah. Mending kita ambil. Udah ya. Ini mesinnya nyala nih. Iya nih tapi tipis rasa nyala ya. Tapi ini masih setengah loh. Kenapa dia nyala ya? Udah mati lagi. 90,9 dong. Ada jangan diliatin. Gue tuh kalau lagi ngetes bahan bakar, gue nggak mau ngeliatin gitu loh. Rasa penasarannya hilang. Tapi kenapa jadi 90? Iya, karena kan turunan terus. Iya, tapi Kayaknya tadi yang pas tanjakannya kan pasti boros tuh. Nah. Ya kan pas turunannya itu sama sekali nggak kepake. ya. Nah, udah lewat dari 50 kilonya tadi. Ah, Makanya yang dihitung itu turunannya doang. yang sekarang ini ya. Iya, ini kayak mobil PHEV tuh. Nanti tetap aja terakhirnya kita lihat Perhitungannya. iya, berapa konsumsi bahan bakar yang udah kepake sama jalan yang udah kita jalan. Ini jalan 130 kilo nih.
Nanti pas sampai Klaten ya. Iya. Mas finishnya. Kita lihat berapa. Rasa penasaran. Real time-nya. Ini dia alun-alun Kota Madiun. Kenapa? Alun-alun tulisannya. Oh, alun-alun. Kenapa bukan pelafalannya Mungkin U gitu? bahasa Jawa di sini agak beda kali. Ah, enggak lah. Ya nggak Masa tahu. iya ya? Iya juga sih ya. Kan kita nggak tahu. Coba yang orang Madiun komen di bawah deh. Apa bener ejaan di sini tuh alunnya O-nya 2? Alun-alun. Alon-alon. Ini kotanya tengah kota banget ini ya? Iya. Dan banyak bangunan tua juga ini. Ya, dan ternyata lumayan tertib ya. Rapi. Rapi ya. Rapi loh. Di pinggir jalan tuh ada kursi sama meja-meja gitu loh. Ada payungnya, lihat deh. Jadi orang bisa santai ya, duduk Heeh. di trotoar tuh. Menarik tuh pada duduk. Santai Santai. abis. Heeh. Toko-toko awas nih. Toko Nih. sepatu. Jadi satu arah loh. Iya. Ada buat pemberhentian motor. Jadi motor tidak melewati apa namanya? Zebra cross. Zebra cross. Heeh. Hati-hati jalan licin. Oh, depannya keramik dong itu. Oh iya ya. Ada semacam tugu pakai keramik. Nih. Ini keramik ini. Tugu, bawahnya keramik nih. Makanya dibilang licin ya. Licin gak sih? Enggak sih harusnya, Pak. Tadi tulisannya hati-hati jalan licin. Mungkin kalau hujan aja kali. Tuh, ada yang jual bensin tadi pinggir jalan. Hah? Iya. Ini bensin. Sebelahnya Tuh. mercon, Pak. Kenapa? Iya bensin. Agak sebelahnya menantang mercon. ya. Agak menantang. Mau beli gitu kan. Bang, yakin nih nyala. Coba aja nih. Terus cur, jangwenya kena ke itu. Dar, kebakar juga. Ngeri banget. Oh, lihat Oh, ada iya. Tigo 8 Premium. Wih. AE. Tuh, sampai jalan-jalan kecil tuh ada trotoarnya. Ini Ada trotoar, pohon-pohon. Tanaman-tanaman hias. Jalannya juga bagus ya. Nggak bolong. Eits, Iya. belok ada cornering lampnya. Nih lihat ya. Kita kanan, set, Oh, iya dong. nyala. Ngebantu banget tuh. Iya. Kalau belok-belok. Ramai coy. Ya, kosong itu. Ini bisa parkir sini. Bisa sih harusnya sih. Boleh nggak ya? Boleh. Oh boleh diarahin terus kiri. Kayaknya antri ya. Kita nyalain lagi. Nah, Oh pakai tombol favorit ya? yoi. Enak Sama gampang ya. seperti di tombol favorit. Enggak gitu. Film. Yuk. Makan pecel. Ini mobil tuh rasanya kayak mobil listrik. Jadi biasanya kalau mobil listrik kita langsung keluar ya. Iya. Halus banget. Tinggal langsung diklakson sama dia. Depot Nasi Pecel 99 Madiun didirikan pada tahun 1987 oleh pasangan Karyono dan Heri Murti. Nama 99 diambil dari nomor rumah lokasi pertama kali mereka berjualan di Jalan Cokro Aminoto, Kota Madiun. Di sini kami memesan pecel sesuai ciri khas Kota Madiun dan setelahnya saatnya kami cobain. Pak SBY berkali-kali kesini ya. Iya, Banyak banget fotonya. Demen dia. Madiun. Ya jadi kita mau makan tapi musiknya kenceng sekali. Gue nggak tahu bakal kena copyright apa enggak. Emang pakai tangan ya? Pakai sendok ya, bukan pakai tangan ya? Masih dok bisa, ntar diambilin dah. Jadi ini kalau kita lihat ya, dia itu disajikan di atas Daun daun pisang. Jangan bisa. Nah ini tinggal kita buka aja. Oh masya Allah. Kita makan pecel Madiun di Madiun. Di Madiunnya langsung. Luar biasa. Lo apa Pal? Gua telur, tempe, sama telur asin, Pak. Gua wader. Sama ada empal daging. Sama telur. Udah. Mari kita coba ya. Wader dulu. Katanya wadernya ini paling top. Bumbu kacang. Mantep banget bumbu kacangnya. Bumbu pecelnya, Pak. Jos banget ini. Enak. Enak, benar. Dia pedasnya tuh munculnya terakhir. Cuman gurihnya dulu. Bumbu pecelnya. Ikannya juga, ikan wadernya tuh dimakan tuh nggak ada keras-keras sama sekali. Udah bener langsung kriuk tuh. Crunchy gitu. Lah crunchy kriuk.
Crunchy tapi empuk gitu loh. Nggak ada kerasnya, nggak ada yang bikin tajam gitu loh. Kadang gua ngerti Pak SBY kenapa suka kesini. Saya enak itu ternyata ya. Enak. Wajib ke Depot Nasi Pecel 99 kalau ke Madiun. Setelah menikmati pecel Madiun, kami akan melanjutkan perjalanan pulang menuju kota Klaten via jalan tol. Oke. Kita balik ke rumah. Oh, 2 jam doang. Nah, kan pakai tol. Oh iya. Oh lumayan loh tolnya. Tol 179.000. Iya ya. Sampai tol kita mau coba 0-100 jam berapa? Udah full ini harusnya. Taruh mana ini Pak? Taruh yang ada magnetnya. Ini aja nih. Biasanya sini ada magnet. Nah, bisa taruh sini. Yang penting dia nggak goyang. Bagus ya Madiunnya. Rapih Pak kotanya. Iya, cuma kita datangnya siang. Lebih seru lagi tuh. Wow. Di perjalanan pulang kali ini kami akan coba tes Chery C5 CSA ini dari 0 ke 100. Berapa ya dapatnya? Nah, ini kita sudah sampai tol. Oke. Ya, kita bayar dulu. Dragnya juga sudah connect. Ini kita bisa berarti langsung ngegaspol nih. Cuma nggak apa namanya? Nggak valid nih karena tajakan. Enggak, kita coba aja. Coba dulu aja. Ini kita mencoba 0-100 dengan penumpang ada. Oh gila, kenceng banget. Gila. Udah 100 nih, bentar lagi nih. 100. Gila. Tanjakan dong. Dan kenceng banget. Berapa tuh? Tapi nggak valid pasti karena tanjakan. Iya, Coba iya. lihat berapa. 0-100. 0-100 10,62. Nggak valid Pak. Nggak valid. Nggak pasti. valid. Itu tadi pakai eco. Oke. Kita pindah dulu ke sports mode. Oke. Nah, Ini bagaimana nih? sport harganya mode nih? baru. Oke. Karena 80 tadi di limit di 80 tuh. Oh powernya ya? Powernya. Iya benar-benar kalau sport nggak. Terus kita matikan. 800 meter. Oke. Bisa nih. Yuk, bisa nih. Baru nyala dia masih di 100. 942. 942. Jadi kita dapat sekitar 9 detikan Ya, dengan betul. kondisi 4 orang ya. 3 Pak. 3. Gua dihitung 2 nggak apa. Mungkin kalau mungkin kalau apa namanya? Gua sendiri Ya. itu mungkin bisa sekitar di 8 ya. Atau ya 7,9 masih oke kayaknya. Masih oke. Dan juga kalau dia masuk tol itu paling enak, Pal. Iya. Nyetir sendiri. Oh udah tadi. Udah nyetir sendiri. Kita naikin ya. Enak. Kita naikin di tetap ada traffic caution, kita naikin di 100 km per jam. Habis itu kita tinggal tempel tangan aja. Udah. Dia akan nyetir sendiri. Ya, dan keeping assist-nya bagus. Nah, ini banyak yang bingung juga. Waktu itu pernah di garasi ada yang jual Omoda. Terus gue pakai lane keeping assist-nya kan. Nah, habis itu ada yang storyin gue. Terus dilihat loh, kok itu bisa nyetir sendiri, Mas? Loh. Ini ditahan yang lama. Jadi dia kan ada A nih. Nah, mati kan, dia ada cruise controlnya kan. Kalau pencet sekali ya, kalau misalkan dia modenya bukan A, dia jadi cruise control biasa. Cara ganti modenya tahan yang lama. Nah, ini cruise control biasa ya. Kalau pencetan yang lama jadi adaptive cruise control. Oh, Kita bisa atur jaraknya pakai di sini ya. Dan juga ada limiter. Sudah deh. aman ya. Kita tinggal ikutin jalannya, bersantai saja sejenak. Nanti kita lihat sampai di Klaten berapa kilometer per liter yang kita Dapat dapatkan. Dengan catatan kita sudah coba akselerasi. Betul. Ya. Naik turun gunung. Beberapa kali naik turun gunung ya. Tebakan gua mungkin 118-an lah. Kalau kita lihat medannya tadi ya. Iya sih ya. Tebakan gua. Tapi kan kita nggak tahu. Nah, dengan masuk tol harusnya ada perubahan dikit juga ini. Setelah menempuh perjalanan Klaten Tawangmangu sampai Madiun, sekarang kami sudah memasuki kembali ke daerah Klaten. Dan setelah ini tujuan terakhir kami adalah kantor. Udah nyampe. Kita sudah menempuh berapa? Berapa nih? 281 kilo. Ya hampir 300 kilo Iya. Jadi kita sudah naik gunung, Turun gunung.
masuk kota lagi, sempat macet bentar ya. Habis itu baru naik tol. Betul. Jadi kalau 50 km terakhir berapa? 23,3. 23,3 km per liter. Jadi kita di tol tadi ya, udah tes akselerasi, dapatnya 23,3 km per liter. Yap. Oke, sekarang pertanyaannya. Dihitung manual. Kita hitung manual ya, seperti yang gue bilang tadi. 16,2 liter yang kepake. 281,8 dibagi 16,2. Sekitar 17,4 kilometer per liter. Irit coy. Irit, Pak. Dengan uji coba naik turun gunung, perkotaan, baru masuk tol terakhirnya. Sempet tes akselerasi juga. Bener. Dapat 17,4 km per liter. Nice. Pol itu. Ini kalau Omoda biasa ya, dengan jarak kayak tadi mungkin sekitar 1:12. Kalau kita tadi full tol, misalkan nih kita jalan ke Surabaya, full tol, balik lagi full tol lagi, paling dapatnya 23-an. Jadi kan tadi boros itu pas nanjak. Nanjak ada akselerasi tes juga. Ya wes. Lengkap, Pak. Ya. Jadi setelah kita sampai di sini, kita bisa membuktikan ini mobil nyaris sempurna. Nyaris sempurna, Pak. Betul. Kekurangan di Omoda yang sebelumnya udah dibayar lunas di Chery C5. Puas lah ya. Kenceng. Iya, kenceng. Iya kan? Irit juga. Irit juga, bener. Di tol 23,3 km per liter. Wah, itu. Tanpa harus diirit-iritin. Normal-normal aja nyetir ya. Dan kombinasi udah naik turun gunung, kota-kota. Iya, kita betul. bejek juga. Dapat 17,4 km per liter. Irit banget sih. Irit sih. Irit. Itu harusnya kalau kalian pakainya nggak naik gunung, harusnya bisa lebih irit lagi. Jauh lagi iritnya itu. Nah, jadi buat teman-teman yang udah beli Chery Omoda Hybrid ya, Chery Super Hybrid yang terbaru, coba komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton.